Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-212. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-212 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham dan sebelum kita memulai mereview ke-6 saham tersebut, maka sekali lagi teman-teman yang ingin bergabung di dalam komunitas cryptocurrency, teman-teman bisa daftar secara gratis dan bisa chat Malika EST 1995 di Telegram dan nantinya akan di-invite ke dalam grup ini secara gratis deh teman-teman. Tinggal tanya apa syaratnya dan saya pastikan syaratnya itu gratis. Tinggal teman-teman kontak Malika EST 1995 agar kita sama-sama belajar tentang cryptocurrency. Kemudian saham pertama yang akan kita review di part yang ke-212 hari ini adalah saham BPPT, di mana saham ini ditutup naik 4,5% di harga 116, dan menariknya adalah saham ini memiliki resisten terkuat itu di 117. Yang kita tahu bahwa PBL ini sebenarnya support, tapi karena harga saat ini di 116 sedangkan PBL-nya di 117, artinya PBL-nya adalah resisten kuat dari saham BPPT. Ini hanya satu tick ya, sehingga besok silakan buy on breakout di atas 117. Silakan beli mungkin 117, 118, targetnya ke 146, itu target jauh. Tapi kalau teman-teman mau tektok mungkin di 125, 126 mau jual silakan saja. Tapi kalau target jauh adalah menuju 146 dan ketika teman-teman sudah beli di 117, 118, silakan batasi stop loss kurang lebih di 114, 113 sebagai titik untuk mengamankan kerugian yang lebih dalam ya. Kalau ada yang bertanya di YouTube channel yang komentar bahwa apakah ini masih menjadi bagian besar dari portofolio saya, iya, ini adalah salah satu dari beberapa yang menjadi portofolio terbesar ya. Ini urutan kedua, BPPT menjadi top kepemilikan di portofolio saya untuk investasi ya. Jadi selama di atas 3.000 harga CPO, maka saya masih yakin bahwa saya akan tetap hold. Jadi reason to buy saya kuat. Jadi mau dia digoncang seperti apapun, saya tetap berpegang pada reason to buy saya, yaitu harga komoditas CPO-nya masih di atas 3.000. Jadi tidak ada alasan buat saya untuk bingung atau pusing cut loss atau tidak ketika dia permainkan seperti ini. Tugas saya adalah ketika dia turun lebih dalam, maka saya harus mencari lebih banyak modal untuk average down, dan tentunya salah satu opsi untuk mencari modal ya dari cryptocurrency ya. Jadi kemarin saya coba belajar, ternyata iseng beli Win, BNB dan lumayan ya, kenaikannya hampir tadi itu 200% lebih dalam sehari. Jadi modal yang sudah didapatkan itu ya besok kalau BPT mau turun silakan, saya bisa average down lagi dengan modal baru. Jadi kalau kita punya reason to buy yang jelas itu kita tidak akan pernah bingung dengan keadaan yang terjadi, mau di market mau dikocok gimana pun caranya, kita tetap akan melihat itu sebagai hanya sebuah permainan yang merusak psikologis kita. Jadi kalau saya silakan dia turun terus, saya akan tetap hold, kecuali yang turun harga komoditas CPO. Nah itu baru saya takut ya. Tapi kalau permainan harga seperti ini, saya masih tetap optimis untuk terus hold BPPT dan saya punya long term ya. Jadi saya pasang targetnya cukup jauh sekali. Jadi teman-teman tidak bisa ikuti saya ya, karena kadang kalau saya merasa bahwa target saya kan di 400 nih, kalau memang 400 tidak tercapai di 200 saya rasa sudah berat ya, saya TP di sana gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh tahu masuk tapi tidak tahu keluar ya. Tetap harus disiplin. Kalau memang mau invest silakan invest, kalau memang trading ya silakan trading. Selalu punya reason to buy yang jelas biar tidak pusing ketika market itu bergerak tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian berikutnya kita punya saham BJTM, di mana saham ini ditutup di harga 795 dan BJTM memiliki support terkuat yaitu di 785 dan harga saat ini sudah dekat sekali. Kemarin dia bisa breakout, dan kalau teman-teman yang ingin membeli selama dia masih bertahan di atas 785, maka BJTM boleh beli dengan area 785 sampai dengan 795. Silakan cut loss di area 40 hari harga terendah di 750. Dengan target kenaikan terdekat itu adalah menuju 885, yang mana itu menjadi resisten terkuat dari BJTM saat ini.
dan target jauhnya adalah menuju 910 yang mana itu menjadi 40 hari harga tertinggi dari saham ini. Kemudian setelah BJTM kita punya saham Gudang Garam di mana saham ini ditutup 0,41% di harga 36325. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini masih berada di dekat dengan area PBL di 35.600 dan selama dia masih bertahan di atas 35.600 maka Gudang Garam ini masih sangat aman. Ketika Gudang Garam jebol di bawah 35.600 silakan teman-teman batasi stop loss kurang lebih 3 tik untuk membatasi kerugian yang lebih dalam. Tapi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka teman-teman bisa membeli dengan harga 300 sampai dengan 36.325. Cut loss-nya teman-teman bisa pakai di bawah 36.000 ya. Bisa pasang 3 tik di bawah 36.000 atau bisa pasang agak jauh di 36.170 sebagai batasan untuk stop loss. Untuk target kenaikan dari Gudang Garam terdekat itu di 37.000 dan terjauh menuju ke PBH di 38.775. Kemudian setelah Gudang Garam kita punya saham HMSP di mana saham ini ditutup minus 0,37% di harga 1.370 dan saham ini masih kita katakan aman karena dia masih berada di atas support paling kuat, support PBL di 13.50. Harga saat ini 13.70 maka menarik sekali teman-teman buy di 13.50 sampai dengan 13.70. Batasi stop loss kita pasang pakai di 40 hari harga terendah yaitu di harga 13.15 dengan target kenaikan terdekat menuju 13.97 dan target jauh adalah menuju ke 1.535 yang mana itu menjadi PBH dari saham HMSP. Jadi kalau teman-teman perhatikan kita gambar di sini adalah reward ya. Ini rewardnya cukup lebar sedangkan risk seperti ini. Dan nanti teman-teman kasih space untuk membatasi stop loss. Jadi ini adalah space-nya. Jadi kalau teman-teman sudah buat seperti ini artinya layak dibeli karena ketika cut loss kita cuma kehilangan sebesar ini saja. Tetapi kalau misalkan kita dapat profit maka kita bisa dapat cukup besar. Jadi ketika saya melihat cara seperti ini maka saya akan membeli 13.50 sampai dengan 13.70 dengan catatan bahwa dia ketika open besok ya dia masih di atas 13.50. Tapi kalau dia open langsung di bawah 13.50 ya kita jangan masuk. Kita masuk ketika apa? Ketika dia naik lagi di atas 13.50. Jadi kita tahu di mana support. Open kalau di bawah support jangan beli. Tunggu dia breakout lagi di atas 13.50. Tapi kalau misalkan open dia kuat bertahan di 13.50 ya silakan hajar. Selama dia masih berada di rentang 13.50 sampai dengan 13.70. Kemudian berikutnya kita punya saham SPMA di mana saham ini ditutup di harga 372 atau minus 4,13% di perdagangan hari Jumat kemarin. Di mana saham ini secara risk reward ini sudah berada di kategori yang high juice ya. Ini kategori berisiko sangat tinggi di mana supportnya berada di 320, harga saat ini di 372. Kalau teman-teman yang ingin membeli baru mau masuk saham ini, maka sebenarnya jauh lebih menarik tunggu di 320 atau dia lebih dekat dengan 352. Selama dia masih berada di area sini maka semakin rawan buat teman-teman untuk membeli. Karena kalau teman-teman perhatikan saham ini sideways panjang, kemudian tiba-tiba dia langsung naik tinggi dan setelah itu amblas. Jadi pastikan dia kuat bertahan di middle trend line itu di 352. Semoga dia kena di 352 dan dia rebound. Kalau dia tidak mampu bertahan di 352, maka ada peluang besar dia akan menuju ke 320 yang mana itu menjadi support terkuat saat ini untuk saham SPMA. Jadi kalau untuk support dan cut loss-nya di sana, untuk target misalkan dia mampu bertahan adalah di 396 dan menuju ke 40 hari harga tertinggi di 450. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-212 hari ini adalah saham Meta, di mana saham ini ditutup di harga 145. Dan kalau kita perhatikan bahwa saham ini menarik karena dia masih berada di atas PBL di 144, itu adalah support paling kuat saat ini untuk Meta. Dan kalau teman-teman yang ingin membeli silakan buy 144 sampai dengan 145. Itu adalah area beli yang menarik. Kemudian batasi stop loss 3 tik, tapi kita agak jauh, kita pasang di 140 sebagai batasan untuk stop loss dengan target kenaikan terdekat. Kalau yang mau tektok 150 152 silakan jual di sana. Tetapi kalau mau yang lebih jauh sedikit ada 164, itu adalah PBH dari saham Meta. Jadi atur sendiri ketika besok open Meta di bawah
144 ya kita jangan masuk. Tapi kalau dia masih di 144, 145, 146 ya silakan buy di situ. Cut loss di 140, targetnya ke 164. Sekali lagi, emiten ini masih bertahan di atas support terkuat. Kalau memang dia masih bertahan ya silakan masuk, tapi kalau dia gagal bertahan, mending teman-teman tunggu saja sampai dia bisa naik kembali di atas PBL tersebut. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-212. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan juga tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.